Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Madya Bellatrix Anya Aramita, notar 18010481 dari Prodi MKTJ Ahmadiyah PKTJ Tegal. Nah, pada pagi hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada adik-adik SMP atau sekolah menengah pertama mengenai bahayanya mengendarai kendaraan bermotor sebelum waktunya, sebelum usianya. Nah, penyuluhan kali ini akan dilakukan secara virtual menggunakan Zoom meeting dengan 5 partisipan, yaitu adik-adik SMP yang berlokasi di wilayah Klipang, Kota Semarang. Alasan saya melakukan penyuluhan kepada adik-adik SMP dikarenakan di wilayah dekat rumah saya banyak ditemukan anak-anak SMP yang sudah mengendarai kendaraan bermotor, baik itu motor dan bahkan juga ada beberapa yang sudah mengendarai mobil. Padahal usia mereka tentu saja belum bisa dan belum cukup umur untuk melakukan kegiatan berkendara seperti itu. Nah, selain itu mereka juga tidak peduli tentang pentingnya APD, alat perlindungan diri seperti helm dan sebagainya. Nah, maka dari itu saya mengusung tema ini untuk menyadarkan dan memberikan informasi kepada adik-adik bahwa mengendarai motor di bawah usia yang belum waktunya itu berbahaya. Dan langsung saja kita mulai melakukan penyuluhan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kakak mau memperkenalkan diri. Nama kakak Bellatrix Anya Aramita, Taruni dari PKTJ Tegal, tingkat 3 semester 6. Di sini akan melakukan penyuluhan kepada adik-adik, khususnya untuk adik-adik SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, mari kita mulai saja. Surat izin mengemudi A itu untuk kendaraan mobil, kalau yang B itu untuk kendaraan besar seperti truk, bus, kalau yang C itu untuk kendaraan bermotor, dan yang D itu untuk kendaraan khusus, jadi untuk pengguna yang memiliki keterbatasan seperti itu. Nah, lanjut. Tapi faktanya di sekeliling kita itu banyak sekali ditemui anak-anak SMP khususnya di kawasan Klipang ya, di SMP 42 itu banyak yang melakukan pelanggaran. Nah, pelanggarannya tuh apa aja sih ini? Yang pertama ada bonceng 3, terus tidak pakai helm, terus balap liar ya, walaupun di daerah kita jarang ya, tapi ini juga sering banget terjadi. Terus nggak punya SIM, ya nggak punya, kan usianya belum 17 tahun. Terus yang terakhir itu modifikasi motor, jadi kayak motornya, kalau bahasa Jawa itu motornya diragat gitu ya, jadi motornya tidak sesuai dengan standar yang diperbolehkan. Nah, terus akibatnya apa sih kalau misalnya kita melakukan pelanggaran? Ya yang pasti akibatnya itu bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kecelakaan lalu lintas itu adalah sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, melebihi dari penyakit medis seperti stroke ataupun jantung. Nah, sangat berbahaya sekali. Halo, suara saya masuk. Masuk. Kan kalau helm itu kan ada standar SNI-nya. Kalau bisa ada orang nggak pakai helm, ada orang pakai helm nggak standar SNI itu apa yang akan terjadi? Maksudnya kayak kenapa nggak boleh gitu? Oh ya, ya pasti kalau yang nggak boleh yang nggak standar. Yang pasti SNI itu kan standar nasional ya, jadi memang itu didesain khusus untuk kepala kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai helm itu pasti akan melindungi kepala kan. Nah, karena kepala itu merupakan salah satu organ yang vital, maksudnya sangat amat dilindungi karena sistem geraknya itu ada di kepala kayak gitu, di otak juga ya, makanya harus dilindungi. Kalau nggak yang pakai helm SNI aja bisa kecelakaan, bisa misal gagal otak itu bisa saja terjadi, apalagi yang nggak pakai helm atau yang pakai helm nggak sesuai standar. Nah, untuk helm SNI ini kakak juga ada PPT-nya. Nah ini, jadi tuh helm itu ada full face sama open face. Kalau full face itu yang biasa digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar.
motor-motor gede kayak motor R15 kayak gitu. Terus ada juga yang open face yang biasanya sehari-hari ini. Nah, terus habis itu mengapa helm itu menyelamatkan? Nah, itu karena helm itu melindungi organ vital kita, yaitu kepala ya. Terus dia juga terbagi menjadi 3 bagian untuk melindungi kepala dan telah diuji di laboratorium, terjamin standarisasinya. Jadi memang sudah benar-benar diuji. Yang pertama ini karena yang pertama dia itu memiliki lapisan luar yang keras. Jadi ini lapisan luar. Terus lapisan dalam yang tebal. Setelah itu lapisan dalam yang lunak. Jadi lapisan yang lunaknya itu styrofoamnya. Jadi kan kalau pakai helm nggak mungkin kerasanya keras gitu ya, karena itu udah ada lapisan lunaknya yang styrofoamnya itu. Terus ada pelindung mata. Jadi yang kaca depan itu memang harus dipakai ya. Kalau enggak tuh itu juga berbahaya. Terus ada juga pelindung dagu dan pengikat dagu. Pengikat dagu itu yang tadi pengait itu dan harus diklik. Pokoknya kalau pakai harus diklik. Nah, ini ada ininya, ingat prinsip 3P, yaitu pilih, pakai, pasang, dan klik. Jadi pilih helmnya, pakai helmnya, pasang, dan jangan lupa diklik. Ya, jadi seperti itu Dek Neha. Nah, itu tadi rangkaian penyuluhan yang telah saya lakukan kepada adik-adik SMP, dan tentunya ada tanya jawab, sesi tanya jawab di situ yang akan memudahkan adik-adik ketika mereka masih belum paham tentang materi yang saya berikan. Semoga contoh penyuluhan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perhubungan.